Pemeriksaan orang tua yang anaknya berpacaran. Pertama, jika anaknya berpacaran, maka ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, malaikat Zabaniyah yang ada di neraka akan naik ke kuburan kedua orang tuanya dengan membawa batu kerikil yang panas dari neraka. Kemudian batu itu diletakkan di telapak tangan kedua orang tuanya sampai mendidih otaknya dan membuatnya hancur. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyindir, mengkesampingkan beliau sebagai konten kreator yang membawakan penyampaian agama, karena beliau sudah banyak jasanya untuk membuat anak-anak muda Indonesia ini hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan niat saya juga untuk pansos atau cari muka, tidak. Tapi di sini mesti ada yang kita luruskan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Yang pertama, kita petik ayat dalam Quran Al-Isra ayat 15. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa itu tidak memikul dosa orang lain. Yang pertama. Yang kedua, yang bersangkutan dengan hal yang disampaikannya itu ada kok dalilnya. Kita petik dalam hadis, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga seseorang itu dayyuth. Dayyuth ini adalah seorang suami atau seorang abang yang membiarkan istrinya, anak perempuannya, keluarga perempuannya pergi keluar rumah dengan membuka aurat, atau pergi keluar rumah ikhtilat dengan orang lain, campur baur pergaulannya dengan laki-laki sama perempuan, dan suaminya atau ayahnya tidak ada rasa cemburu kepada anak perempuannya, tidak ada rasa cemburu kepada istrinya. Inilah yang namanya laki-laki yang dayyuth, tidak mencium bau syurga, yang bahkan tidak akan masuk syurga. Ini baru yang benarnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di situ dikatakan 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pecandu khamar. Yang kedua, orang yang durhaka melawan kepada orang tuanya, dan yang ketiga adalah orang yang tidak memiliki sifat cemburu ketika melihat keluarganya melakukan perbuatan yang keji. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah baru kita selesaikan, karena banyak juga saya lihat konten kreator yang lain menanggapi video tersebut yang saling menjatuhkan. Janganlah sampai seperti ini, teman-teman. Kita mesti menghargai jasa-jasanya, menghargai perjuangannya dalam menyampaikan risalah agama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita selalu benar-benar dalam koridor agama ini yang bersumberkannya jelas gitu. Tidak hanya menyampaikan hal tersebut diambil dari ustaz fulan yang terkadang, yang mohon maaf gitu, hanya menakutkan bahasanya tapi tidak ada landasannya untuk berbicara hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.